Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yudi Astrawan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Transporter 3. Semoga kalian terhibur dengan apa yang saya ceritakan. Dan kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kapal kargo yang mengangkut beberapa kontainer. Namun dua anak buah kapal baru mengira jika yang mereka bawa adalah sebuah minuman keras. Mereka pun berencana untuk mencurinya. Namun saat kontainer itu dibuka, ternyata isinya adalah limbah beracun yang menyebabkan mereka berdua langsung tewas. Sementara itu, terlihat seorang pria bernama Malcolm yang sedang membawa seorang wanita di dalam mobilnya. Mereka diberhentikan oleh polisi untuk dilakukan pengecekan. Namun Malcolm terlihat ketakutan dan malah kabur dari polisi tersebut. Beberapa polisi berusaha mengejar Malcolm. Namun Malcolm beruntung karena dia berhasil kabur dari kejaran para polisi tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Frank dan Tarkoni yang saat itu sedang memancing. Namun tak lama kemudian, Tarkoni mendapatkan telepon dari atasannya untuk segera membantu menangkap pria yang kabur membawa seorang wanita. Dan pria yang dimaksud adalah Malcolm. Sementara di bandara, terlihat seorang pria bernama Johnson yang baru saja tiba di Prancis. Johnson mengatakan kepada petugas di sana jika dia datang ke Prancis untuk berbisnis lingkungan hidup. Di sisi lain, diperkenalkan seorang menteri lingkungan hidup akan melakukan konferensi besar yang akan dilakukan esok hari. Di sana, mereka akan membahas pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Saat sang menteri di ruangannya, dia mendapat sebuah paket yang berisi telepon dan sebuah foto. Dan tiba-tiba telepon tersebut berdering. Saat diangkat, yang menelpon adalah Johnson yang dimana dia sedang mengawasi sang menteri dari kejauhan. Johnson mengatakan jika si menteri harus menandatangani sebuah pernyataan yang mengizinkan perusahaannya untuk membuang limbah di negaranya. Mendengar hal tersebut, jelas sang menteri menolaknya. Namun di saat sang menteri melihat foto yang ada di dalam paket tersebut, dia sangat-sangat menjadi ketakutan. Frank terlihat sedang bersantai di rumahnya. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Saat melihat sopirnya terluka, Frank langsung menelpon ambulan. Ketika melihatnya lebih jelas, Frank pun sadar jika sopir tersebut adalah Malcolm. Malcolm ini adalah sopir yang direkomendasikan Frank kepada para mafia yang sedang membutuhkan seorang transporter pada waktu itu. Saat itu sebenarnya Frank lah yang diminta untuk menjadi transporter mereka. Namun Frank menolaknya karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan para mafia. Para mafia yang tidak setuju dengan pernyataan Frank terpaksa harus menghajar Frank. Namun sayangnya Frank berhasil melawan mereka semua. Saat Malcolm masih sadar, dia menunjukkan sebuah gelang dan meminta Frank untuk tidak memanggil ambulans. Namun Frank yang khawatir dengan kondisi Malcolm, dia tetap memaksa Malcolm untuk dibawa ke rumah sakit dengan sebuah ambulans. Setelah Malcolm dibawa, Frank juga melihat jika di mobil itu masih ada seorang perempuan bernama Valentine, yang dimana dia sedang mabuk sampai tak sadarkan diri. Saat tersadar, Valentine mengatakan jika dia tidak bisa jauh-jauh dari mobilnya. Itu karena para mafia sudah menyeting gelang yang dia gunakan. Jika dia menjauh dari mobil itu, maka gelang itu akan meledak. Dan Frank yang teringat dengan Malcolm pun lantas mengejarnya yang sudah ada di ambulans. Namun sayang, ambulans yang membawa Malcolm pun meledak. Saat Frank kembali, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Frank dihantam oleh seseorang hingga dia tak sadarkan diri.
Singkat cerita, saat tersadar, Frank sudah berada di ruangan dengan gelang bom yang sudah terpasang di tangannya. Lalu Frank pun memakai pakaiannya dan akan segera pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, datang Johnson beserta anak buahnya. Dia meminta Frank untuk melakukan pekerjaan, yaitu mengantarkan sebuah paket. Awalnya Frank menolak permintaan tersebut. Namun saat ditodong pistol, apalagi terdapat gelang bom di tangannya, mau tidak mau Frank pun menyetujuinya. Namun dengan syarat, dia harus menggunakan mobilnya sendiri saat melakukan pekerjaan tersebut. Mendengar hal tersebut, si bos mafia pun setuju. Siang harinya, setelah mobilnya dimodif oleh mereka, akhirnya Frank ditugaskan untuk mengantar paket yang sudah dibungkus sebuah tas. Saat akan pergi, ternyata di dalam mobil sudah ada Valentine. Frank pun mengatakan kepada Johnson jika dia tidak memerlukan seseorang lagi untuk menemaninya. Tiba-tiba Johnson pun langsung menodongkan pistol ke Valentine karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun Frank yang melihat itu langsung merasa kasihan dan akhirnya dia bersedia ditemani oleh Valentine. Sebelum berangkat, Johnson mengatakan jika gelang yang dia pakai akan otomatis meledak jika mereka menjauh dari mobilnya sendiri dengan jarak maksimal sejauh 75 meter. Dan akhirnya Frank pun mulai berangkat untuk mengantarkan paket tersebut bersama Valentine. Sementara itu, Inspektur Tarkoni terlihat sedang memeriksa rumah Frank. Tarkoni menyuruh anak buahnya untuk membawa mobil Malcolm yang telah menabrak rumah Frank untuk diperiksa. Namun saat di jalan, anak buah Tarkoni dihadang dua orang dan tiba-tiba dua orang tersebut langsung menembak. Setelah itu, mereka langsung mengambil GPS yang tertanam di mobil Malcolm yang telah menabrak rumah Frank. Lalu mereka pun langsung pergi. Di sisi lain, Frank terus bertanya kepada Valentine apa yang sebenarnya terjadi. Namun Valentine tidak mau berkata apa-apa karena pada saat itu dia belum percaya kepada Frank. Saat hampir melewati pintu tol, Johnson pun memberi info jika mereka harus menuju ke kota Budapest. Sementara itu, anak buah Johnson mendatangi sang menteri untuk menandatangani surat pernyataan pendirian limbah pabrik. Namun menteri itu mengatakan kalau ia akan menandatangani surat tersebut tepat keesokan harinya saat acara konferensi berlangsung. Sementara Tarkoni mendapatkan kabar dari anak buahnya jika mobil Frank terlihat menuju ke Jerman. Hal itu diketahui melalui alat pengukur kecepatan yang terdapat di sana. Singkat cerita, Frank sudah terlihat lebih dekat dengan Valentine. Frank pun membelokkan arah mobilnya ke arah yang salah. Tentu hal itu diketahui oleh Johnson lewat GPS yang telah dipasang di mobil Frank. Dan ternyata Frank mendatangi teman teknisinya yang bernama Otto. Frank pun bertanya tentang gelang yang dipakainya. Dan Otto ternyata mengetahui banyak hal tentang gelang tersebut. Otto mengatakan jika pemicu gelang itu pasti terhubung dengan mobil Frank. Saat Otto akan memeriksa mobil Frank, tiba-tiba mereka kedatangan anak buah Johnson yang sudah tiba di kota tersebut. Mereka meminta Frank untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Frank yang ingin melepas gelang itu terus menyuruh Otto untuk mencari pemicunya. Sementara dirinya akan menghadapi semua anak buah Johnson. Find it? Setelah berhasil mengalahkan mereka, Otto mengatakan kepada Frank jika dia sudah berhasil menemukan alat pemicu ledakan dari gelang tersebut. Namun Otto tidak bisa memutus alat tersebut karena jika diputuskan maka gelang Frank dan Valentine akan langsung meledak. Karena tidak mempunyai pilihan, Frank memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Frank juga menyuruh Otto untuk berlibur bekerja sebelum orang-orang yang dihajarnya kembali sadar. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Frank sampai di kota Budapest. Namun, sesampainya di sana, Frank bingung karena dia berada di sebuah pasar yang ramai. Dan tiba-tiba telepon umum di sampingnya berdering. Dan ketika Frank mengangkatnya, ternyata itu adalah telepon dari Johnson. Johnson mengatakan jika dirinya kecewa dengan kinerja Frank. Dia mengatakan kalau hari ini Frank dipecat. Dan di belakang Frank, rupanya ada seseorang yang masuk ke dalam mobilnya. Frank pun langsung mengejar orang tersebut. Karena ia sadar jika mobilnya menjauh, maka dia akan langsung meledak. Frank pun mengejar mobilnya menggunakan sebuah sepeda.
Dan beruntung, Frank berhasil merebut mobilnya kembali. Setelah itu, Frank pun langsung melanjutkan perjalanannya. Lalu dia berhenti dan langsung menelpon Tarconi. Dia pun menceritakan semuanya kepada Inspektur Tarconi. Frank juga menghubungi Johnson untuk meminta maaf. Dia meminta Johnson untuk memulainya dari awal lagi. Dan ternyata Frank menelpon Tarconi adalah untuk memintanya melacak keberadaan Johnson melalui ponselnya. Karena perjalanan yang cukup jauh, Frank pun berhenti untuk membeli bensin. Di sana Frank pun menyuruh Valentine untuk segera masuk ke dalam mobil karena dia melihat sebuah mobil hitam yang mencurigakan. Dan benar saja ketika orang itu melihat Valentine, mereka pun langsung ke sana. Melihat hal tersebut, Frank pun langsung lari dari sana. Di tengah jalan, Frank menelpon Johnson dan menanyakan siapa pemilik mobil hitam yang mengejarnya. Namun Johnson mengatakan jika dirinya tidak mau tahu dengan perihal tersebut. Beruntung mobil yang mengejar Frank itu pun jatuh ke bawah jurang. Karena merasa sangat kelelahan, Frank menghentikan mobilnya dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Lalu Frank yang penasaran membuka isi paket yang dia bawa. Ketika melihat itu, Frank pun sangat terkejut. Karena yang dia bawa selama ini adalah sebuah buku telepon. Di sini Frank baru sadar jika selama ini paketnya adalah Valentine sendiri. Saat Frank ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Valentine keluar sambil membawa kunci mobil Frank lalu menjauhi mobil. Sementara itu, diketahui jika sebenarnya Valentine adalah anak dari sang menteri. Johnson sengaja menculik Valentine agar sang menteri mau menandatangani perizinan perusahaannya. Dan orang yang mengejar Frank tadi adalah orang dari suruhan si menteri. Si menteri juga mengetahui kalau orang yang selalu mengancam putrinya adalah Johnson. Sang menteri mengancam balik jika terjadi sesuatu kepada Valentine, maka dia akan terus memburu Johnson dengan kekuasaan yang dia punya. Dia juga ingin menandatangani surat pernyataan itu jika dirinya sudah memastikan kalau Valentine baik-baik saja. Johnson juga mengancam si menteri untuk menandatangani surat tersebut tepat jam 9 saat acara konferensi pers dimulai. Keesokannya, Tarconi menemui si menteri dan mengatakan kalau dia tahu anaknya ada di mana. Setelah itu, Tarconi mencoba menghubungi Frank. Tarconi memberi info jika keselamatan Valentine akan ditukarkan dengan tanda tangan surat izin pembuangan limbah perusahaan milik Johnson. Saat di jalan, Frank dihadang oleh anak buah Johnson. Johnson meminta Frank untuk mengeluarkan Valentine saat itu juga. Setelah Valentine keluar, Johnson pun langsung membuka gelangnya. Lalu, Johnson menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Frank. Karena hal tersebut, Frank memutuskan untuk menjatuhkan mobilnya ke dalam danau. Johnson pun mengira jika Frank tidak akan selamat lagi, mengingat dia tidak akan jauh dari mobilnya yang telah tenggelam di danau. Saat akan tenggelam seutuhnya, Frank meminta Tarconi datang untuk menjemputnya. Frank yang akan tenggelam di danau lalu memanfaatkan tas paketnya untuk mengangkat mobilnya. Singkat cerita, Tarconi beserta para polisi pun tiba di sana. Dia melihat jika Frank masih selamat dan dibantu oleh petani yang kebetulan melintas di sana. Setelah membawa Valentine bersamanya, kelompok Johnson memutuskan untuk menaiki sebuah kereta api sebelum surat permintaannya ditandatangani oleh si menteri. Tarconi mengatakan kepada Frank, jika sampai limbah itu berhasil dibuang ke negara ini, maka kondisi negara ini akan berada dalam bahaya. Bahkan bahayanya sampai selama 100 tahun. Sementara si menteri harus menandatangani permintaan Johnson dalam waktu 12 menit lagi. Frank yang mengetahui keberadaan Johnson dari alat kepolisian Tarconi lalu langsung menuju ke sana. Frank pun berusaha mengejar kereta yang ditumpangi oleh Johnson beserta anak buahnya. Sesampainya di kereta tersebut, Frank pun langsung masuk dan menghadapi para anak buah Johnson.
Setelah itu, Frank pun akan menghabisi Johnson. Namun sial, gelangnya berbunyi karena Frank sudah menjauhi mobilnya sejauh 75 meter. Frank pun memutuskan untuk membawa mobilnya kembali. Sementara Johnson memisahkan gerbong kereta tersebut. Dan juga terlihat para polisi mengikuti mereka. Walaupun gerbong kereta sudah dipisahkan, Frank tetap mengejar Johnson. Lalu Frank pun melawan Johnson 1 lawan 1. Hingga akhirnya Frank berhasil merebut kunci gelang tersebut dan memindahkan gelangnya ke tangan Johnson. Sementara itu, si menteri dengan terpaksa menandatangani surat permintaan tersebut di hadapan para anak buah Johnson. Namun tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Tarkoni jika Johnson sudah tewas dan anaknya baik-baik saja. Mendengar hal itu, si menteri pun langsung merobek surat tersebut. Sementara kapal kargo yang kita lihat di awal scene tadi berhasil diamankan oleh para polisi. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Frank yang sedang memancing dengan Tarkoni. Dan juga mereka ditemani oleh Valentine. Kemudian, film pun berakhir. Terima kasih buat yang udah nonton video saya sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.